Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fania Ciarasani, kelas 12 TKJA. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bangun ruang, di mana bangun ruang memiliki beberapa macam, yaitu ada balok, kubus, limas, prisma, bola, tabung, dan kerucut. Sebelum masuk ke macam-macam bangun ruang, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang bangun ruang. Ya, bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Macam bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain, yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4, sebab tingginya sama dengan sisi alas. Bangun kubus memiliki 5 sifat, yaitu pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan yang kelima, memiliki 12 buah bidang diagonal. Untuk rumus kubus sendiri bisa dilihat di sini. Dengan keterangan L adalah luas permukaan kubus dengan satuan cm persegi, V adalah volume kubus dengan satuan cm kubik, dan S adalah panjang rusuk kubus dengan satuan cm. Bangun ruang yang kedua ada balok. Ya, balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda halnya dengan kubus di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Balok juga mempunyai 5 sifat. Yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuknya yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH. Dan AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Ketiga, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. Yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Yang kelima, masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Untuk rumus pada balok bisa dilihat di sini. Nah, keterangannya, P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Macam bangun ruang yang ketiga ada limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N atau dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya. Antara lain limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan yang lainnya. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut. Sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut sebagai piramida. Limas memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya, seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua memiliki 8 buah rusuk.
Yang ketiga, memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Rumus pada limas yaitu volume limas sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Luas permukaan sama dengan jumlah luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Macam bangun ruang yang keempat yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan lain sebagainya. Prisma yang alas dan juga tutupnya berbentuk persegi disebut sebagai balok dan kubus. Sementara untuk prisma yang memiliki alas dan tutupnya berbentuk lingkaran disebut sebagai tabung. Prisma memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen atau 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua, memiliki 5 sisi atau 2 sisi yang berupa alas, atas, serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki 9 rusuk dan yang keempat memiliki 6 titik sudut. Rumus pada prisma yaitu rumus menghitung luas. Luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Kemudian rumus menghitung keliling. K sama dengan 3S atau S tambah S tambah S. Yang ketiga, rumus menghitung volume. Volume prisma sama dengan luas segitiga kali tinggi atau juga bisa volume prisma 1/2 kali A kali S kali T kali S kali T. Macam bangun datar yang kelima, yaitu bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Bola memiliki 8 sifat. Yang pertama, bola memiliki 1 sisi serta 1 titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Dan yang kedelapan, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Rumus pada bola bisa dilihat di sini sendiri. Ya, ada rumus untuk menghitung volume dan rumus untuk menghitung luas bola. Keterangannya, V volume bola dengan satuan cm kubik, L luas permukaan bola dengan satuan cm persegi, R jari-jari bola dengan satuan cm, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Macam bangun ruang yang keenam ada tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat tabung ada 9. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk.
Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kedelapan, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Dan yang kesembilan, jaring-jaring tabung berwujud dua buah lingkaran serta satu persegi panjang. Rumus pada tabung bisa dilihat sendiri. Nah, keterangannya, V volume tabung dengan satuan cm kubik, P 22/7 atau 3,14, R jari-jari atau setengah diameter dengan satuan cm, dan T ialah tinggi dengan satuan cm. Macam bangun ruang yang ketujuh ada kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat kerucut ada 6. Yang pertama, kerucut memiliki dua sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki satu titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal. Dan yang terakhir, tidak memiliki diagonal bidang. Ya, kita langsung masuk di contoh soal untuk bangun ruang kubus. Soalnya yang pertama, suatu kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm. Rusuk itu kemudian akan diperpanjang sebesar K kali panjang rusuk semula, sehingga volumenya berubah menjadi 1728 cm kubik. Pertanyaannya, hitunglah nilai K dari panjang rusuk tersebut. Ya, jawabannya kubus semula sama dengan 6 cm. 6 cm itu dari panjang rusuk, yaitu 6 cm. Kemudian V kubus akhir sama dengan sisi kali sisi sama dengan S3. S sama dengan 1728 akar kubik sama dengan 12 cm. Nilai K sama dengan 12 cm dibagi 6 cm sama dengan 2, sehingga nilai K-nya yaitu 2 kali. Kita masuk di contoh soal tentang bola. Sebuah balon udara berwujud bola serta terbuat dari bahan elastis. Hitunglah berapa luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat balon udara tersebut apabila diameternya 28 meter dengan pi 22/7. Diketahui diameter sama dengan 28, jari-jarinya sama dengan 14. Yang dipertanyakan adalah luasnya. Luas sama dengan 4 pi r persegi. L sama dengan 4 kali 22/7 dikali 14 kali 14. 14 berasal dari jari-jari. Luas sama dengan 2464 meter persegi. Sehingga luas bahan yang diperlukan yakni 2464 meter persegi. Sekian materi bangun ruang dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.